Pemirsa, belakangan ini sebuah gelombang protes telah melanda komunitas politik setelah pengumuman Mahkamah Konstitusi yang berencana memberlakukan parliamentary threshold. Rencana ini telah menimbulkan kontroversi yang mendalam. Pasalnya banyak pihak yang menolak dengan tegas rencana pemberlakuan parliamentary threshold ini, termasuk pengamat politik Universitas Hasanuddin. Inilah berita selengkapnya untuk Anda. Parliamentary threshold atau ambang batas parlemen merupakan rencana yang tengah diusulkan oleh sebagian kalangan politisi untuk meningkatkan stabilitas politik dengan menetapkan ambang batas suara minimal yang harus dicapai oleh partai politik untuk dapat masuk ke parlemen. Meski tujuannya dianggap sebagai upaya mengurangi fragmentasi politik, banyak pihak skeptis terhadap konsekuensi nyata dari pemberlakuan kebijakan ini. Salah satunya pengamat politik Universitas Hasanuddin, Endang Sari SIP MSI. Endang Sari menyatakan bahwa konsekuensi politik di Indonesia akan sangat beragam apabila tidak ada penerapan ambang batas parliamentary threshold. Jadi kita bisa memastikan bahwa panggung politik di parlemen akan sangat meriah karena partai-partai tidak lagi ada batasan seperti perolehan suaranya harus memenuhi ambang batas tertentu sampai 4%. Tak hanya itu, ambang batas parliamentary threshold juga mengorbankan suara partai-partai kecil karena setiap suara rakyat sangatlah berharga. Dan apabila parliamentary threshold diberlakukan, hal tersebut akan menyebabkan pilihan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen. Dan apabila parliamentary threshold diberlakukan, hal tersebut akan menyebabkan pilihan rakyat tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan kursi di parlemen dengan adanya batasan tersebut. Sehingga kebijakan ini mengkhianati suara rakyat pada pemilihan umum yang digelar. Ya, mengenai polarisasi itu kan pasti tergantung pada bagaimana kepentingan politik yang akan didesakkan pada perkembangan dinamika politik di Senayan ya. Saya pikir kita punya iklim politik yang lumayan cair sehingga tidak ada kemudian platform ideologi partai yang sangat kental sehingga semua partai masih terbuka ruang untuk mereka melakukan koalisi. Ini yang kemudian membedakan kita dengan sistem politik yang ada di luar, di mana sistem kepartaian mereka punya ciri khas ideologi yang sangat kuat sehingga kemudian susah untuk terjadinya koalisi. Satu menang, satunya otomatis jadi oposisi, sementara kita politik rangkul-merangkul dalam kepentingan politik itu masih sangat terbuka dalam sistem politik kita. Kita lihat pada masanya SBY 2 periode, kemudian kita lihat pada masanya Jokowi 2 periode, bagaimana sistem koalisi yang mengusung presiden pasca pemilu itu menjadi sangat besar, dan kemudian mereka politik rangkul-merangkul tadi memberikan mereka ruang untuk misalnya mereka dapat posisi di eksekutif, dan polarisasinya tidak terlalu tajam di parlemen. Endang juga menyampaikan bahwa yang membedakan kita dengan sistem politik yang ada di luar, yaitu sistem kepartaian. Mereka memiliki ciri khas ideologi yang sangat kuat, sehingga susah untuk terjadi koalisi. Satu menang, satunya otomatis jadi oposisi. Sementara politik kita rangkul-merangkul dalam kepentingan politik. Hal tersebut sangat terbuka dalam sistem politik Indonesia seperti pada masa SBY 2 periode dan juga kita melihat pada masa Jokowi 2 periode. Saya sih sepakat juga ketika kemudian tidak diberlakukan ambang batas parliamentary threshold. Kenapa? Karena setiap suara rakyat itu berharga. Coba bisa dibayangkan ketika ada penerapan parliamentary threshold, kita tahu ada partai-partai yang tidak mendapatkan kursi, padahal mereka mendapatkan perolehan suaranya itu signifikan untuk dapat 1 atau 2 kursi misalnya di parlemen, tapi partainya tidak memenuhi ambang batas, maka bagaimana dengan suara rakyat yang sudah diberikan pada pemilu? Artinya ketika parliamentary threshold diberlakukan dan itu menyebabkan pilihan rakyat tidak duduk karena adanya batasan tersebut, maka sebenarnya kebijakan ini mengkhianati suara rakyat pada pemilihan umum yang digelar. Endang Sari menyampaikan harapannya bahwa ini menjadi komitmen awal kebangsaan kita, bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan di atas segala-galanya. Dengan adanya ambang batas, maka akan menyebabkan calon yang diusung oleh partai kecil itu bisa jadi tidak duduk hanya karena pemberlakuan tersebut. Andrea Reren Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV.